warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Awalia Maharni dengan NIM 214031186 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah D akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Khairil Anam, SEI, MEI. Berikut penjelasan materi dari saya. Poin pertama yaitu pengertian CSR, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Nuryana, yang dimaksud dengan CSR atau Corporate Social Responsibility ialah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk membangun sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Poin kedua yaitu motif CSR. Motif CSR atau tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan secara umum dapat didefinisikan sebagai komitmen berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk tanggung jawab secara ekonomi, legal, etis, dan sukarela terhadap dampak-dampak dari tindakan ekonominya terhadap komunitas masyarakat dan lingkungan serta proaktif melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk mencegah potensi-potensi dampak negatif atau resiko aktivitas ekonomi korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang menjadi stakeholder-nya. Pada motif tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dua motif, yaitu yang pertama motif memicu, yang kedua motif yang tak terungkap. Pada motif pemicu yaitu para pebisnis menghadapi tekanan stakeholder eksternal yang kian menguat agar korporasi Indonesia menginternalisasikan CSR dalam tindakan bisnis dan mengungkapkan kinerja dalam pelaporan perusahaan. Perusahaan mulai menyadari bahwa di balik pengorbanan sumber daya ekonomi perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR yang bisa menguras laba dan mengurangi jumlah dividen, perusahaan bisa meraup manfaat berlipat ganda apabila peduli dan melaksanakan CSR secara berkelanjutan. Kemudian motif yang tak terungkap, motif untuk mencintai dan mengasihi sesama manusia dan lingkungan sekitarnya, yaitu charity motif sebagai implementasi dari nilai-nilai religi yang dianut oleh pemilik, manajemen atau perusahaan. Motif untuk meningkatkan nilai penjualan dan nilai perusahaan serta kepentingan-kepentingan lainnya, yaitu self-interest motif. Ada dua motif yang nilainya paling menonjol, yaitu yang pertama, motif untuk mencintai dan mengasihi sesama manusia dan lingkungan sekitarnya, yaitu charity motif sebagai implementasi dari nilai-nilai religi yang dimuat oleh pemilik atau manajemen atau perusahaan. Dalam ajaran Kristen, misalnya doktrin ajaran cinta kasih sangat ditekankan kepada para penganutnya dalam kehidupan keseharian dengan sesama karena ajaran tersebut merupakan hukum yang tertinggi. Intinya, cintai dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan cintai sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Motif yang kedua yaitu motif untuk meningkatkan nilai penjualan dan nilai perusahaan serta kepentingan lainnya, yaitu self-interest motif, misalnya untuk membangun citra atau promosi, mendapat fasilitas intensif pajak, meminimalisir registrasi dan resiko, meningkatkan reputasi, pengaruh dan posisi tawar-menawar, meningkatkan kenyamanan, dan agar diakui sebagai warga negara atau korporasi
yang baik, good corporate citizenship oleh pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Selain itu, motif yang tak terungkap ialah untuk menebus dosa perusahaan karena operasinya telah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem lingkungan, baik alam maupun manusia. Dan kemudian selanjutnya, motif yang lebih ekstrim dari motif untuk money laundering, untuk menghindari pajak atau mendapatkan akses bisnis dari para pejabat pemerintah untuk perluasan pasar, bahan baku, dan pabrik. Dua motif terakhir perlu mendapatkan perhatian serius dari para periset dan pemerintah karena tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip CSIR yang hakiki. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam prakteknya, CSR harus sejalan dengan peraturan hukum, mendatangkan manfaat, bersifat etis, menghormati nilai-nilai sosial, dan memenuhi aspek akuntabilitas. Ada 7 unsur tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu lingkungan, hak asasi manusia, perburuhan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola organisasi, isu konsumen, dan praktek kegiatan bisnis yang sehat. Pada prinsipnya, setiap perusahaan melakukan 2 pendekatan penting dalam CSR, yaitu yang pertama, pendekatan kualitas sumber daya perusahaan, yang kedua, pendekatan kualitas dampak kegiatan pada masyarakat. Salah satu contoh konkret program sini telah dilakukan oleh perusahaan perminyakan PT Kondur Petroleum SA pada lokasi kegiatan operasinya di wilayah Kecamatan Merbau, Tebing Tinggi Barat, dan Sungai Apit Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Perusahaan ini memiliki 3 program utama, yaitu 1. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain mencakup pemberian beasiswa, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan program magang. Yang kedua, program pelatihan terpadu dan pendidikan kesejahteraan keluarga, di antaranya meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan ketenagakerjaan. Yang ketiga, program pemberdayaan ekonomi seperti korporasi dan bantuan dana bergulir. Intinya, program-program tersebut terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu hubungan masyarakat, yaitu community relation. Yang kedua yaitu pelayanan masyarakat, yaitu community service. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Jadi kesimpulan dari materi tentang CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, dan CSR dapat dikatakan sebagai operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.